ini kan bersilat kata. Sama aku jangan bersilat kata. Ya, aku ini jago silat, jangan. Kalau dibilang ya rukun iman itu harus percaya kepada kitab-kitab, ya udah titik. Kau harus percaya sama Taurat. Sekarang kau berdalih, wah sudah diobok-obok lah, sudah di apaan diobok-obok? Ya, firman Tuhan itu Tuhan sendiri yang menjaga. Emangnya Koran. Kalau Koran itu nggak ada yang ngejaga. Koran, kau tahu Koran kan? Koran. Kau itu bersilat kata, aku ini jago silat, jago kungfu lagi. Ya, nggak bisa. Kalau sama aku sama orang Islam kau bisa. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan dalil bahwa Allah akan menjaga kitab Taurat. Sebelum saya cerca kamu dengan berbagai bukti akurat bahwa kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah. Silakan. Yang merubah itu Al-Quran. Al-Quran itu yang menipu, paham kau? Kau itu sudah tertipu. Kau kan dulu kan Kristen. Kau sudah tertipu. Alkitab, ya, selanjutnya itu dibuat kitab baru, Al-Quran. Tokoh-tokoh para nabi yang di Alkitab masuk ke Al-Quran. Bani Israel, Musa, Isa lagi. Yang ngerubah itu Al-Quran, tahu kau? Ya, firman Tuhan itu dirubah. Kau bilang diobok-obok. Yang ngobok-obok itu orang-orang Islam sendiri, paham kau? Ya, Al-Quran itu tuh merubah, jelas itu. Jadi Alkitab, semua kitab suci itu nggak benar, ya kan? Yang benar nih Al-Quran. Mimpi, kau itu mimpi. Jangan kesurupan dulu, santai, rileks. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang pernah mewahyukan Torah dan juga Injil itu kemudian berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mewahyukan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah kemudian mewahyukan apa yang pernah terjadi terhadap nabi-nabi terdahulu. Lalu Allah menerangkan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Nah, saya ingin tahu kepada Anda, di mana Allah berfirman kepada Musa atau kepada Daud atau kepada Yesus bahwa Allah yang mewahyukan kitab mereka, lalu Allah pula yang akan menjaganya. Silakan. Aku bukan kesurupan, ya, bukan kesurupan. Ya, karena kau itu mesti digas, ya, supaya jin wahira kau itu terbang. Ya, wahyu dari siapa? Hah? Itu wahyu dari jin. Malaikat pun bisa menyamar sebagai, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kau orang Kristen itu ada ayatnya, kau tahu itu. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Siapa yang menyampaikan wahyu? Itu jin. Tahu? Jin itu. Kemudian Anda menerangkan yang datang di Gua Hira itu adalah jin. Kemudian jin ini mengajarkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus sebagai utusan Allah. Berarti jin tidak salah dalam hal ini. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus. Iblis yang datang kepada Yesus, menyembah Yesus, mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, sekarang yang Anda ikuti siapa? Kalau Anda menuduh yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu jin, oke, saya ikuti.
ya. Tetapi jin ini yang Anda katakan jin, yang adalah Roh Kudus ini mengajarkan bagaimana kemudian melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jinnya baik berarti. Nah, iblis yang datang kepada Yesus justru mengajarkan Anda menyembah Yesus, sementara Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Allah. Coba, sadar enggak Anda tuh? Sadar enggak Anda? Yesus mengusir jin atau mengusir setan, mengusir iblis ke dalam tubuh babi. Sekarang Anda makan babi, berarti babi yang Anda makan itu ikut dengan iblisnya ke dalam tubuh Anda. Dan sekarang Anda menuhankan Yesus yang adalah seruan iblis kepada siapa? Kepada manusia. Ya, dialah yang pertama kali mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah. Ayo, sekarang saya ingin tahu dari Anda, mana dalilnya di dalam kitab Torah Allah yang mewahyukan, Allah juga yang akan menjaganya? Silahkan. Aku bukan kesurupan, ya bukan kesurupan, ya karena kau itu mesti digas, ya supaya jin gua hira kau itu terbang, ya. Wahyu dari siapa? Hah? Itu wahyu dari jin. Ya. Malaikat pun bisa menyamar sebagai, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau orang Kristen itu ada ayatnya, kalau tahu itu. Ya. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Siapa yang menyampaikan wahyu? Itu jin. Tahu? Jin itu. Kemudian Anda menerangkan yang datang di Gua Hira itu adalah jin. Kemudian jin ini mengajarkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus sebagai utusan Allah. Berarti jin tidak salah dalam hal ini. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus. Iblis yang datang kepada Yesus, menyembah Yesus, mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, sekarang yang Anda ikuti siapa? Kalau Anda menuduh yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu jin, oke, saya ikuti, ya. Tetapi jin ini yang Anda katakan jin, yang adalah Roh Kudus ini mengajarkan bagaimana kemudian melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jinnya baik berarti. Nah, iblis yang datang kepada Yesus justru mengajarkan Anda menyembah Yesus, sementara Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Allah. Coba, sadar enggak Anda tuh? Sadar enggak Anda? Yesus mengusir jin atau mengusir setan, mengusir iblis ke dalam tubuh babi. Sekarang Anda makan babi, berarti babi yang Anda makan itu ikut dengan iblisnya ke dalam tubuh Anda. Dan sekarang Anda menuhankan Yesus yang adalah seruan iblis kepada siapa? Kepada manusia. Ya, dialah yang pertama kali mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah. Ayo, sekarang saya ingin tahu dari Anda, mana dalilnya di dalam kitab Torah Allah yang mewahyukan, Allah juga yang akan menjaganya? Silahkan. Kamu ini kan dulunya kan Kristen, terus masuk Islam, ya kan? Iya kan? Nah, jadi kau mesti pelajari hadis, ya, hadis, ya. Kalau kau teliti hadis, ya, itu Muhammad itu berkata, ya, dia itu datang kepada Warokah, ya, Warokah, dia nanya itu siapa makhluk yang mencekik dia, yang suruh membaca Iqra itu. Kalau dia nabi, dia tahu siapa makhluk yang datang itu. Ya, malaikat itu kalau datang dia memperkenalkan dirinya, nggak sampai nyekek-nyekek gitu loh. Kutanya sama kau, Muhammad dicekek nggak di Gua Hira? Hah? Itu dulu kau jawab dulu ya, baru kita lanjutkan. Dicekek nggak di Gua Hira dia? Ya. Selanjutnya dia nanya tuh sama si Warokah di novel itu, pendeta sesat itu, ya. Warokah yang bilang, wah itu Jibril. Si Warokah itu yang menabikan itu, awalnya itu, yang membilang nabi itu Warokah, kalau Muhammad itu nabi. Ya, pelajari hadis semua, kau bongkar tuh hadis, kau akan ketemu itu.
tunjukkan dalilnya di mana malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Tuhanmu Yesus. Ketika Tuhanmu Yesus ketakutan, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Siapa nama malaikat yang datang itu? Apakah malaikat yang membuat Yesus Tuhanmu itu ketakutan memperkenalkan diri? Silakan. Siapa nama malaikat yang datang mencas Yesus supaya Yesus itu punya kekuatan? Monggo. Silakan gunakan VN. Kasihan tuh temanmu itu sudah lari terbirit-birit ya. Pertanyaan dalil di mana Allah berfirman kepada Musa bahwa dialah Allah menjaga Taurat dan juga dia yang mewahyukan dan dia juga menjaganya, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mendapat jaminan inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ya, Rasulullah mendapat jaminan bahwa Allah yang akan menjaga Quran. Begitu setelah menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah. Sekarang bantu sahabat kamu, dia sudah mulai panik itu, loncat kemana-mana pembahasannya. Silakan. Inilah kau ilmu silat kau masih rendah kau. Kita lagi membahas nih masalah Muhammad. Kan kutanya tadi sama kau itu. Muhammad dicekek nggak di Gua Hira? Itu dulu kau jawab. Kau Islam masih rendah kau ilmu kau itu. Kau Kristen masih Islam. Ya. Kau harus pelajari Islam dulu hadisnya itu. Biar kau tahu. Jangan nangis, santai. Tadi di awal Anda mencerca Al-Quran. Begitu ketampar dengan pertanyaan, Anda loncat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Al-Quran diwahyukan oleh sosok yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW cuman sekali di Gua Hira. Ngerti? Cuman sekali di Gua Hira. Selanjutnya di Madinah, di Mekah, di hadapan para sahabatnya. Nah, sekarang yang saya tanya kepada Anda, tolong dijawab. Siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Tuhanmu yang saat itu lagi lunglai, lagi ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah? Kan kasihan. Manusia normal aja kalau ketakutan tidak ada yang keringatnya sampai titik-titik darah. Lah ini Tuhan katanya, pencipta alam semesta, didatangi malaikat kok seperti itu jadinya, letoy. Nah sekarang coba kamu jawab saya. Siapa nama malaikat yang datang membuat Tuhanmu ketakutan? Kita awalnya kan membahas soal kitab, ya, soal iman, soal kitab. Akhirnya kita membahas soal kitab dan juga soal Al-Quran. Ya akhirnya melebar ke Muhammad yang membawa Al-Quran. Kan kutanya sama kau itu, Muhammad dicekek nggak di Gua Hira? Itu kau jawab dulu. Kau nggak mau jawab itu. Itulah kau nyungsep udah. Kau udah nyungsep udah. Main thread kau udah. Kau jawab dulu itu. Jangan nangis, santai. Saya kan sudah katakan, Rasulullah Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan makhluk gaib pasti ada rasa takut, karena dia manusia. Itu sudah terjawab tuh, udah terjawab. Mau Anda katakan itu jin, mau Anda katakan itu setan, mau Anda katakan itu iblis, itu derita Anda. Yang pada intinya Anda memang tidak beriman, kan gitu. Sementara yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kemudian manusia untuk meninggalkan ajaran Hellenisme, meninggalkan ajaran pagan, menyembah kepada manusia. Ya, dia datang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah nabi, dia adalah rasul bagi Bani Israel. Tidak ada yang salah di situ, siapapun yang mengajarkan itu. Yang menjadi masalah adalah iblis yang datang kepada orang-orang Kristen yang menyampaikan pesan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Coba, Yesus mengajarkan dirinya anak manusia, iblis mengajarkan Yesus itu anak Allah. Kristen mengaminkan itu. Iblis datang kepada Yesus, menyembah Yesus, menganggap Yesus itu Tuhan, bersujud kepada Yesus. Kristen ikutan, berarti Kristen adalah pengikut iblis. Ayo. Nah sekarang muncul pertanyaan, siapa nama malaikat yang datang kepada Yesus yang memberikan kekuatan kepada Tuhanmu yang letoi itu? Jawab. Nah udah, baik. Berarti kau sudah mengakui kan, ya Muhammad itu dicekek. Dia
nggak tahu kalau itu malaikat, ya. Dia mesti nanya dulu sama Waroka lah yang bilang bahwa itu tuh Jibril. Ya udah, selesai, ya. Berarti udahlah kau renungi aja itu, ya. Berarti itu jin, ya. Itu bukan Jibril, itu jin. Paham kau? Kasihan deh. Oke, sekarang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab. Wow. Saya ngerti ya, kalau kemudian Anda itu mencret akibat daripada terguncang iman Anda, menampar diri Anda sendiri dengan pertanyaan yang kembali seharusnya Anda bisa bertanggungjawabkan. Anda ketika terjun di dunia debat, sejatinya Anda itu menguasai kitab Anda sendiri, memahami rumusan-rumusan gereja pada awal mula tentang iman Anda berdasar terhadap doktrin dan asumsi. Ketika Anda menyerang Al-Quran, maka adalah sebuah kewajiban bagi kami umat Islam untuk membantu Anda memahami Al-Quran itu. Kenapa? Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Dan Anda sejatinya, menurut saya, Anda juga adalah masih manusia. Meski ya kitab Anda sendiri menerangkan bahwa orang yang di luar daripada Bani Israel yang memahami Yesus sebagai Tuhan itu disebut anjing atau hewan oleh Yesus itu sendiri. Nah, ketika di awal Anda kemudian mencercah ya dengan mengatakan Al-Quran dan seterusnya, saya menjelaskan bahwa kami umat Islam itu sudah sangat jelas bagaimana kemudian Allah menerangkan bahwa Allah sendiri yang mewahyukan Al-Quran, dia juga yang menjaga Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini dalil 1400 tahun silam, dalil ini sudah ada dan sampai hari ini itu terbukti. Al-Quran itu terjaga sampai hari ini, meski berbagai macam ya metode, berbagai macam tipu daya, berbagai macam makar yang kalian lakukan untuk kemudian mencuci otak umat Islam bahwa Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Tapi alhamdulillah kami tetap melihat secara fakta Al-Quran kami itu tidak pernah mengalami perubahan. Itulah bukti bahwa apa yang diterangkan 1400 tahun silam oleh Rasul Muhammad SAW adalah bukti kebenaran. Nah, ketika saya balik nanya kepada Anda, mana dalilnya bahwa Allah menjamin kepada Nabi Musa kalau Allah itu akan mewahyukan Torah dan akan menjaganya? Ternyata Anda tidak mampu. Itu baru pertanyaan sepele. Saya belum bertanya bagaimana kemudian kitab yang ada di tangan Musa berupa Torah itu bisa langgeng sampai hari ini. Dari Musa kemana kitab itu diserahkan? Lalu kemana lagi? Lalu kemana lagi? Lalu kemana lagi? Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Kenapa? Karena memang Torah lisan itu Torah itu disampaikan secara apa? Secara tertulis. Gitu loh. Tidak ada di antara mereka yang menghafal kitab Torah. Kalau Al-Quran beda. Itu dari generasi ke generasi ada jutaan penghafal Quran. Jadi bagaimana mungkin mau dihilangkan? Sedangkan kitab Torah lepas dari tangan Musa, kita sudah tidak tahu kemana arahnya. Apalagi kitab Anda yang ada sekarang ini hanya terjemahan ke terjemahan, dari revisian ke revisian. Kan kasihan. Lalu kemudian Anda mencoba untuk salto membahas tentang malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus yang datang kepada Rasulullah di Gua Hira. Lagi-lagi saya tanya, siapa nama malaikat yang datang kepada Yesus yang memberi kekuatan kepada Tuhanmu itu? Anda mencret, dan betul-betul mencret, dan Anda akui gitu, kan kasihan. Karena itulah sahabatku, saya katakan bahwa saya datang di grup ini untuk bagaimana kemudian Anda itu menyadari tidak ada agama di atas muka bumi ini ya yang diutus, yang diwahyukan oleh Allah melalui kitab suci dan para nabi selain Islam. Jadi para nabi itu telah mengajarkan kisi-kisi daripada kesempurnaan sebuah agama yang kami sebut sebagai ajaran agama Islam. Nah, kaitannya dengan ahli kitab atau ahli Torah, Al-Quran menerangkan minal ladina hadu yuharrifunal kalima ya amma wadihi wa yakuluna sami'na wa asaina wasma' gaira musma'in
waraina layya bi alsinatihim wa ta'nam fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'annahumullah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Jadi orang-orang terdahulu itu, orang-orang yang diberi wahyu, ya, orang-orang yang diberi kitab yang berdasar daripada pewahyan Allah kepada para nabi, yaitu di antara orang-orang Yahudi atau Bani Israel, diterangkan oleh Al-Quran, di antara mereka ada yang mengubah perkataan dari tempatnya. Ya, mereka berkata kami mendengarkan, tetapi kami tidak mau menuruti. Mereka memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Ini sudah jelas, artinya bahwa ketika Yeremia 8 ayat 8 menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu gemar merubah kitab suci, diterangkan kembali oleh Al-Quran, dan itu faktanya Anda keteteran sekarang ketika ditanyai, ya, siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Anda mencret. Mana dalilnya ketika Allah mewahyukan Torah kepada Musa bahwa Allah akan menjaganya? Anda mencret juga. Gak bisa. Anda ngaku jago silat, tapi silat lidah. Ya, Anda tidak bisa. Kenapa? Karena ajaran Anda, kisi-kisinya, rumusan-rumusannya bukan dari para nabi, tapi dari bapak-bapak gereja. Makanya Anda keteteran. Ya, untung baik Anda masih mencret. Ya, untung baik masih mencret. Tapi nggak apa-apa lah. Saya doakan supaya cepat sembuh, jangan lagi mencret, berbanyak belajar, ya, berbanyak belajar, jangan lagi mau ditipu oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kembalilah kepada jalan yang lurus, di mana Rasul Muhammad SAW itu datang menyampaikan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan para nabi termasuk Yesus hanyalah utusan Allah. Apakah Yesus mengakui dirinya utusan Allah? Ya, Yesus mengakui dirinya utusan Allah. Jadi hanya iblis yang kemudian memberi pesan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu adalah anak Allah sehingga Anda tuhankan. Ya, semoga Anda bisa tersadarkan, semoga Anda bisa kembali kepada jalan yang benar, berhenti menjadi binatang, tetapi kembali kepada kodrat Anda sebagai manusia yang dicipta dengan akal pikiran. Demikian.